Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot leader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang menghindarimu kini siap menghadapimu. Yang menghindarimu kini siap menghadapimu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya bahwa pembacaan untuk banyak orang, bukan pribadi atau personal. Ini energi kita bersama. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja ya, karena ini energi bersama. Mungkin cuma cocok 30%, 50%, full cocok semua, aku nggak tahu. Tapi yang pastinya kalau kamu pingin energinya terkonsentrasikan hanya untuk kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, DM langsung, nanti akan diarahkan. Oke, ya. Tarik nafas, hembus nafas, santai aja. Kita lihat dulu energi dari seseorang yang menghindarimu namun kini siap menghadapimu ya. Kita lihat dulu ada energi seperti apa. Ada energi true love. Nah, ada energi cinta sejati di sini ya, yang jadi kunci utama. Sangat mungkin sekali dia bersiap untuk menghadapi kamu ya, setelah lama menghindari kamu. Karena ternyata ada panggilan rasa, panggilan energi cinta sejati antara kamu sama dia. Ya, jadi orang ini mungkin memang menghindari kamu, tapi pada akhirnya energi cinta sejati juga membawa dia kembali ke kamu untuk siap menghadapi kamu ya. Ini mungkin dia rasakan, sudah dia renungi dan sebagainya ya. Intinya energi cinta sejatilah yang menjadi pemicu utama pergerakan orang ini ke kamu. Ada energi planning. Orang ini penuh dengan banyak perencanaan. Saat ini mungkin dia sedang merencanakan banyak hal, merencanakan hubungan dia dengan kamu, merencanakan masa depan, merencanakan ke depannya harus gimana dan sebagainya ya teman-teman. Jadi sangat mungkin banget orang ini sebelumnya menghindari kamu, mungkin karena dia belum cukup punya persiapan ya, persiapan untuk menghadapi kamu, persiapan untuk menghadapi masa depan. Mungkin ada hal yang harus dia jelaskan sama kamu, ada hal yang kamu menuntut penjelasan dari dia atau pertanggungjawaban dari dia dan sebagainya teman-teman ya. Tapi intinya di sini yang namanya perencanaan atau planning itu jadi salah satu kunci utama teman-teman ya. Jadi mungkin banget dia menghindari kamu karena kurangnya kesiapan atau belum ada rencana dan sebagainya ya teman-teman. Atau justru kamu pingin nanya sama dia tentang rencana yang pernah kalian sepakati bersama ya. Mungkin dia belum bisa memenuhi gitu ya dan sebagainya. Energi hidden. Ketika dia itu belum cukup siap dengan rencananya dia, atau ada hal yang kalian rencanakan sama-sama, ternyata tidak bisa berjalan dengan lancar, ternyata tidak seperti yang semestinya ya. Dia memilih untuk hidden, bersembunyi teman-teman ya, entah karena dia takut, dia khawatir, dia nggak siap dan sebagainya ya, atau justru menarik diri untuk mempersiapkan diri ya, merencanakan segala sesuatunya gitu ya. Karena di sini ada energi overwhelm ya. Jadi sangat mungkin dia menghindari kamu ketika begitu banyak energi yang sangat-sangat emosional. Mungkin ada stres, mungkin ada kecewa, mungkin ada depresi, mungkin ada luka, mungkin dia di bawah banyak sekali tekanan, masalah di dalam keluarga, masalah pribadi, masalah kesehatan, masalah keuangan dan sebagainya ya teman-teman. Manusia itu secara ulang-ulang lagi ya, manusia itu aspek hidupnya akarnya cuma 3 teman-teman. Relasi ya, lalu yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah peruntungan. Nah nanti baru dari 3 ini ada cabang-cabangnya ya. Jadi mau muter-muter ke tukang tarot manapun atau baca kemanapun ya, pada akhirnya akan balik ke akar tadi ya. Nah tapi 3 akar ini akan bisa dijelaskan secara mendetail di Bazi teman-teman ya, ada chart di sana. Jadi silakan ya teman-teman yang kepingin untuk baca Bazi buat tahu ya aspek-aspek hidupnya ini ya, momentumnya gitu ya, kelebihan kekurangan diri, apa yang tepat untuk diri. Nah itu silakan baca Bazi. Ada energi memoris ya. Sangat mungkin banget orang ini ya terus berkutat dengan memori tentang kamu. Banyak sekali hal-hal yang masih dia ingat soal kamu, dia keingetan kamu, dia kangen kamu. Dia juga mungkin
terpacu dan terpicu oleh energi kenangan yang ada ya, atau justru orang ini menghindari kamu karena mungkin ada memori atau trauma yang tidak menyenangkan. Mungkin sebelumnya ketika dia harus menghadapi seseorang, dibawa konfrontasi, dia merasa terpojokkan, dia merasa nggak siap, merasa stres dan sebagainya. Jadi ini nyambung ya. Kenapa dia mau menghindari kamu dengan alasan-alasannya, teman-teman. Oke, jadi ada yang mungkin memang juga trauma ya. Karena pernah menghadapi ketika harus menghadapi sesuatu ternyata terpojokkan dan mungkin kayak nggak punya power atau nggak punya cukup kekuatan untuk menghadapi semuanya. Ada energi heartbreak, ada energi hati yang terluka dan hati yang kecewa. Jadi sangat mungkin banget di sini ketika dia menghindari untuk menghadapi kamu, ada hati yang terluka, ada hati yang kecewa ya teman-teman. Kenapa sih dia tidak berani untuk menghadapi kamu ya teman-teman? Karena ada unstable, tidak stabil. Orang ini mungkin saja tidak stabil energinya, tidak stabil pikirannya, tidak stabil keadaan keuangannya, tidak stabil kesiapannya ya. Sehingga itu banyak membawa luka dan kecewa gitu ya. Dan dia tuh mungkin sekali menghindari kamu, nggak berani ngadepin kamu, karena situasi dia yang tidak stabil itu sangat mungkin akan membuat kamu kecewa dengan ekspektasi kamu. Mungkin kamu punya harapan, punya ekspektasi ke orang ini gitu ya. Tapi salah satu yang menjadi kunci dalam masalah hubungan ini adalah situasi unstable ya. Namun gimana pun juga hubungan ini kuat dengan energi synchronicity, ada energi sinkronitas. Jadi, sangat mungkin banget apa yang kamu rasakan, dia rasakan, saling terhubung dan terkoneksi, atau justru orang ini banyak mendapatkan petunjuk, banyak mendapatkan arahan gitu ya, dari alam semesta ini, melalui energi sinkronitas yang ada. Jadi, kalau Sora lihat, kedatangan orang ini untuk siap ngadepin kamu, itu juga adalah ada energi dari divine intervention. Ada intervensi dari semesta ini untuk masuk ya, membantu, membooster, mengarahkan dia secara energi melalui banyak petunjuk ya. Petunjuk tuh banyak, mungkin melalui mimpi, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia temuin gitu ya. Ada energi grounded. Sangat mungkin banget dia menghindari kamu, sebelumnya tidak berani untuk menghadapi kamu, menghindar. Karena selain tidak stabil, dia butuh waktu untuk menyeimbangkan dirinya sendiri, grounded ya, grounding ya. Seperti lebih tenang gitu ya. Karena di sini ada energi trap. Orang ini banyak terperangkap dengan situasi dan keadaan dia ya. Dia merasa situasinya lagi nggak kondusif buat dia, teman-teman ya. Sehingga dia banyak mengamankan dirinya. Namun, di sini energi faithful, kamu punya satu keyakinan yang sangat kuat sekali, ya, yang mungkin menarik energi orang ini untuk kembali ke kamu karena kamu punya keimanan, kamu punya keyakinan, kamu memanifestasikan hubungan ini, kamu mendoakan hubungan ini. Dan ada energi freedom, kamu membebaskan ya, ketika dia memilih untuk menghindari kamu, tidak berani menghadapi kamu, membebaskan dia, dalam artian kamu nggak neken dia, kamu nggak cari-cari dia gitu ya. Kamu memberikan dia ruang untuk ya udah, mungkin dia butuh sendiri dulu, mungkin dia butuh mikir dulu, mungkin dia butuh apa dulu. Jadi kamu nggak mau kayak ngejar-ngejar dia dan makin ngebuat dia tambah tertekan, teman-teman. Karena hubungan ini memang banyak sekali intervensinya, interference ya, entah intervensi keluarga lah, ada intervensi orang ketiga, itu tidak selalu lawan jenis lain, bisa saja keluarganya ikut campur, kayak gitu ya, teman-temannya ikut campur ya, yang mungkin membuat hubungan ini jadi tambah sulit, karena mungkin ada beberapa yang belum mendapatkan restu orang tua ya, mungkin dia diminta untuk menjauhi kamu, atau kamu diminta untuk menjauhi dia ya. Ada energi barrier. Ketika ada energi orang ketiga inilah yang membuat jarak antara kamu sama dia. Ya, orang ketiga kayak, orang ke-8 kayak, orang ke-9, aku nggak tahu ya. Sehingga dia memilih untuk membuat batasan ya, teman-teman, sama kamu ya. Dan banyak hal itu yang differences, banyak hal itu yang berbeda. Situasinya dia di awal itu beda banget sama sekarang. Banyak situasi yang sulit, banyak situasi yang tidak kondusif gitu ya. Lalu, kenapa sekarang dia itu berani untuk menghadapi kamu, teman-teman? Ya, setelah sebelumnya dia banyak menghindari kamu. Kenapa sih sekarang dia sudah berani untuk menghadapi kamu, teman-teman? Kita coba lihat ya, kenapa? Yang pertama,
ada energi fire, ya. Ada energi api pemicu, ya, yang membuat dia itu menyadari, ya, situasi akan semakin memburuk kalau didiamkan terus, ya. Seperti panas membara, ya, yang awalnya apinya cuma kecil, lama-lama bisa membesar gitu, ya. Situasi makin gak kondusif kalau didiamkan, teman-teman. Dan ada energi justice. Dia merasakan, satu, ada karmic relationship sama kamu. Dia terhubung dan terkoneksi sama kamu pun ada alasannya, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga merasa dia banyak mengalami karma, ya, ketika berkoneksi sama kamu. Makanya dia menyadari, aku harus membuat situasi ini berimbang, ya. Dengan apa? Dengan dia selesain gitu loh, ya. Harus ngadepin kamu, teman-teman, ya. Dan dia sadar selama ini dia sudah terlalu banyak denial, banyak kabur, banyak lari dari masalah, banyak nggak siap gitu, ya. Sehingga, ya, menolak, ya, menolak menghadapi kenyataan, ya, itu sulit gitu, ya, karena selamanya hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Dan ada energi soul family. Secara jiwa, dia merasa jiwanya terhubung sama kamu, terkoneksi sama kamu. Jadi sangat mungkin banget jiwanya juga sangat rindu kamu dan mengarahkan dia untuk ke arah kamu dan terhubung sama kamu, ya. Karena memang ada energi saling mendukung, saling menyupport. Dia merasakan kamu adalah sosok yang paling bisa menyupport dia, sudah seperti anggota keluarga sendiri. Dan ada energi universe. Ini teman-teman, intervensi semesta sangat kuat, ya. Tadi Sora udah jelasin. Sangat mungkin orang ini terarahkan oleh semesta untuk ke arah kamu, ya. Untuk bergerak ke arah kamu, untuk menyelesaikan hal-hal yang belum selesai antara kamu sama dia. Itu juga sangat mungkin. Tadi aku belum sebutin ciri-ciri orang ini, ya. Kita akan lihat cepat siapa ciri-ciri orang ini. Yang pertama, cross. Banyak beban, ya. Langsung dibuka dengan kartu cross, ya. Orang ini kamu berdiri dengan seseorang yang banyak beban, banyak masalah, banyak hal yang harus dia tanggung gitu, ya. Makanya energi stresnya sangat-sangat besar dan sangat mungkin menjadi energi pesimis, ya. Fox. Ada yang sisinya manipulatif, dia pandai merayu gitu, ya. Dia pintar bicara dan mungkin dia kalau bekerja juga berhubungan dengan sales yang harus pintar ngomong gitu, ya. Lalu ada energi birds. Orang ini mungkin banget ada sisi manipulatif, ya. Tapi di satu sisi orang yang suka banyak bicara, banyak diskusi kayak gitu, ya. Orang yang ketika bicara itu sering sekali tidak Sora bilang kadang-kadang bisa tricky, ya. Makanya harus belajar jujur dia tuh. Orang ini punya banyak gosip-gosip soal dia, ya. Mungkin kamu juga udah dengar gosip-gosip soal dia dari sekitarnya dia, ya. Ada energi storm. Nah, ada juga energi perdebatan mulut antara kamu sama dia. Dia tipe orang yang bisa saja suka berdebat, ya, teman-teman. Dan ini adalah situasi seperti ini, itu ada on off, teman-teman. Ada storm, ya. Artinya komunikasi sama dia pun sering sekali on off, teman-teman, ya. Ini aku nggak pakai, sebentar, ya. Dan ada energi coffin, ya. Sangat mungkin banget orang ini banyak tertutup, banyak nutup-nutupin, tapi ini juga adalah energi seseorang yang seperti sudah kamu anggap berakhir hubungannya sama kamu. Karena orang ini mungkin banget banyak diam gitu, ya. Nggak berani menghadapi kamu. Tapi di satu sisi lain, kamu punya energi keyakinan bahwa orang ini akan datang pada akhirnya ke kamu gitu, ya. Ada energi butterfly, ya. Orang ini juga mengalami proses transformasi sehingga dia mau datang untuk menghadapi kamu, teman-teman. Memberikan penjelasan, bicara, berkomunikasi gitu, ya. Banyak proses yang dilewati sama dia, teman-teman, ya. Tapi salah satunya ada energi queen. Kamu adalah sosok yang sangat berbeda dengan dia. Kamu banyak memberikan inspirasi karena kamu sosok yang mandiri. Kamu punya energi yang sangat bertanggung jawab. Kamu juga punya energi yang sangat kuat, ya. Dan itu ada energi kekaguman dia sama kamu. Dan ada energi the dead. Semesta itu seperti mendorong dia, memaksa dia harus menjalankan proses transformasi, ya. Harus ada energi perubahan, ya. Secara jiwa, secara rasa. Jadi nggak mungkin selamanya lari kalau ada masalah, teman-teman, ya. Jadi dia tuh kayak dipaksa situasi sama keadaan harus berproses, ya. Dan ada energi intuitif. Sangat mungkin banget secara intuisi
Orang ini pun tidak bisa lari dari kenyataan, intuisinya terus terhubung ke kamu, terus terkoneksi sama kamu. Dan ini semua diperkuat dengan tadi yang Sora sudah bilang, sinkronitas di atas. Ya, dia banyak mendapatkan simbol, banyak mendapatkan petunjuk, banyak mendapatkan intuisi. Semua itu ngarahnya ke kamu. Semua itu mengarahkan dia untuk menemui kamu, menghadapi kamu, atau setidaknya menyelesaikan apa yang belum terselesaikan ya. Karena selama ini dia memilih bersembunyi. Ada energi feminim. Kamu punya energi ketenangan, kamu punya energi kelemah lembutan, ya, membawa kebahagiaan yang murni untuk orang ini. Jadi sangat mungkin itu alasan dia untuk saat ini siap menghadapi kamu, teman-teman. Ya, karena dia terlalu lama selama ini bersembunyi, berkamuflase, ya, bersembunyi gitu ya. Dan kalaupun dia nggak baik-baik aja, dia sangat pintar untuk menyembunyikan yang dia rasakan. Our love will never cease to exist. Cinta kita tidak akan pernah sirna ya. Oke, tidak akan pernah punah ya. Will you help me? Kamu masih akan bantu aku nggak? Artinya orang ini mungkin juga ya siap ngadepin kamu karena dia tahu dia harus butuh bantuan kamu dalam banyak hal. Mungkin material, mungkin tenaga, mungkin waktu kamu ya. Do you miss me the way I miss you? Kamu kangen aku nggak seperti aku kangen kamu? Ini menandakan orang ini sangat kangen kamu, sangat rindu kamu. Aku berharap kita bisa sama-sama, walaupun ini, meskipun ini sangat-sangat rumit ya, keadaan dia mungkin sedang rumit, sedang mumet. Can't you hear me whisper your name? Kalau kamu berasa di kuping kamu seperti ada seseorang yang sedang berbisik memanggil nama kamu, itu kemungkinan energi telepati yang dia coba sampaikan ke kamu. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Tolong kamu jadi punya aku. Artinya orang ini sangat ingin mengklaim kamu jadi punya dia lagi ya. Dia takut kehilangan kamu, teman-teman. Apa yang ingin dia lakukan ke depannya? Ada energi Max, jadi sangat mungkin dia ingin membuka topeng-topeng yang selama ini dia pakai, selama ini dia sembunyikan dari kamu. Blessings ya, dia ingin menunjukkan rasa dia bersyukur kalau kamu tuh ada di hidup dia, jadi satu energi keberkahan, teman-teman. Determine, dia juga ingin menunjukkan kalau dia bisa berjuang, memperjuangkan, dia bisa berusaha untuk mempertahankan cinta kalian. Karena selama ini seperti mungkin kamu juga komplain kok dia seperti tidak berusaha gitu ya, teman-teman, sama hubungan ini. Karena sebenarnya dia masih punya energi harapan dan dia sangat berharap sama hubungan ini. Dia menyadari bahwa aku harus berkorban, harus menunjukkan sebuah usaha kalau aku mau hubungan ini masih bisa diharapkan. Dan ada energi opportunities. Dia sedang melihat kesempatan, masih nggak kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Mungkin juga dia lagi melihat kesempatan untuk memperbaiki situasi keuangan dia. Jadi, apa yang ingin dia, apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini, teman-teman? Yang mungkin terjadi. Energi kecantikan membayang ya, akan ada roda yang berputar. Ya, akan ada energi dia harus menghadapi kenyataan. Artinya pada saatnya nanti kamu sama dia akan sama-sama berproses untuk menyelesaikan ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk dibahas, untuk dibicarakan, tapi memang pada akhirnya harus didiskusikan, dibicarakan, dihadapi bersama-sama. Dan sangat mungkin hubungan ini penuh dengan energi metamorfosis ya. Ada energi berubah, ada energi siklus yang terjadi yang memang harus pada akhirnya dihadapi, teman-teman. Ya, artinya hubungan ini belum kelar begitu saja. Ada banyak proses yang harus berlangsung antara kamu sama dia, ya. Dan ini diperlukan juga sebuah energi yang positif, energi mau bertransformasi, energi siap sama perubahan positif. Intinya begitu dari kartunya Sora. Oke. Sebelum Sora ke zodiaknya, teman-teman, Sora izin, lucu banget ya saat video ini dibuat, gelang ini sisa 1 buah, sisa ini aja, teman-teman ya. Gelang keberuntungan ikan untuk membawa keberuntungan ya, teman-teman. Harganya 255.000, udah Sora booster dengan energi healing. Kalau di Tokopedia 275.000. Aku tidak akan berpanjang kali lebar lagi karena ini sisa 1 buah aja. Jadi mendingan diamankan segera sekarang juga sebelum kamu nggak kebagian, karena kalau kamu harus PO lagi harus yang banyak. Sora tunggu belanjanya. Terima kasih ya.
Ini banyak banget yang beli, kemana ada yang beli 2 ya, ada yang beli lagi gitu ya. Kita sekarang coba lihat ke astrologi yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk ketemu sama Sora langsung, mungkin kepingin merasakan dibacakan tarot langsung, boleh di paket meet up, silahkan hubungi ke Instagram. Atau teman-teman ada yang kepingin untuk online aja deh Sora, boleh banget. Atau pingin dibuatkan video seperti yang kamu sedang tonton saat ini, tapi khusus untuk kamu juga bisa di paket video teman-teman ya. Khususnya buat yang susah janjian waktu, mungkin beda zona waktu atau sibuk banget yang waktu kosongnya tuh bingung kapan gitu ya, sehingga susah janjian waktu, silahkan. Dan yang pastinya silahkan baca bazi untuk yang kepingin tahu ya, dengan lebih mendetail soal diri sendiri. Dan keakuratan bazi itu sangat tinggi, jadi sayang banget kalau kamu nggak baca bazi buat tahu diri kamu sendiri. Oke, kita lihat dulu Sun, Moon, Rising, Venus. Kemarin udah ada yang komentar ya, udah ada 2 orang yang komentar Sunnya apa, Moonnya apa, Risingnya apa, punya dia dan punya pasangannya. Itu keren, artinya kamu mau belajar. Sora tunggu yang lain ya, yang berkomentar tulis Sun kamu apa, Moon kamu apa, Rising kamu apa, dia apa, Sun, Moon, Rising, Venusnya apa. Kalau saat Sora lagi kosong, Sora usahakan untuk kasih bacaan 1 kartu tarot atau oracle ya, yang mungkin bisa jadi insight buat kamu. Aku pengen tahu follower aku mau belajar atau enggak ya. Sagittarius, Pisces, Cancer, Virgo, Scorpio, dan Libra. Satu lagi Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Dan teman-teman yang kepingin untuk belajar tarot ya, yang mungkin ya terpanggil ya untuk belajar supaya bisa bantu diri sendiri dan orang lain, juga bisa belajar private tarot teman-teman ya. Di Instagram Sora @sora_tarot sama ya. Silahkan DM aja, nanti diarahkan lebih lanjut. Kalau belajar itu teman-teman, itu akan terus diproses dan Sora akan berusaha bantu terus. Jadi kalau ada penambahan pun tidak Sora tambahkan biaya lagi ya, selama masih memungkinkan energi belajarnya. Oke. BSJB, DWCO, ZHQV, EOLV, AXC. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Jadi aku ada 2 channel ya, Sora and Tarot dan Miss Hana Sora. Subscribe dua-duanya, nonton dua-duanya. Aku upload setiap harinya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.